ini adalah motor terbaru Honda yang memiliki konfigurasi mesin mirip dengan Tiger. Mungkinkah motor ini akan masuk ke Indonesia dengan label Tiger? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWP Kang Mas Cak. Jadi sekali-kali kita saat ini akan membuat video dengan backgroundnya apa? Kipas angin Cak. Masalah kan. Jadi sing penting kita kan kontennya biar suasana berbeda lah Kang Mas. Jadi dari kemarin kan backgroundnya apa? Sofa juga, tapi dengan posisi yang sama. Sekarang pun juga sama-sama sofa tapi beda lokasi. Biar nggak bosen saat sampean. Kemarin juga motor dan saat ini ya udahlah kita sesekali lah di sebuah ruangan yang asik aja kayak ruang tamu, bener nggak Cak? By the way, anyway, Busway, saat ini kita akan membedah atau mengulas motor yang memang cukup membuat kita penasaran. Karena motor ini memiliki desain yang bisa kita katakan mirip dengan CB, tapi ternyata spek daripada engine-nya, frame-nya itu benar-benar Tiger banget, Mega Pro banget. Namanya adalah Hornet. Ini sebuah motor yang pasti saya bertanya, oh, namanya Hornet, apakah ini mesinnya 4 silinder seperti masa lalu? Betul Kang Mas. Kalau sampean memang ingat namanya Hornet ini, pasti kita akan teringat dengan Hornet 250 dan juga ada beberapa Hornet lainnya. Tapi ini tidak Cak. Jadi ini memang benar beda. Hornet 250 sih keren banget Kang Mas. Kalau sama nanya itu mah IWP juga mau Cak. Sebagai informasi, masa lalu Honda memiliki Hornet 250 yang memang sangat apa ya, kita katakan sangat seksi. Karena motornya memiliki desain yang sangat mirip dengan Tiger. Mirip dengan Tiger dari lampunya, bahkan speedometernya, termasuk daripada shape belakangnya. Sampai pasti akan teringat Tiger aja. Jadi ini adalah sebuah motor yang legendaris, walaupun unfortunately pada era sekarang sudah nggak ada lagi karena kan mesinnya 4 silinder 250 cc dengan power 40 PS dan itu luar biasa. Sangat disayangkan sih sebenarnya itu karena desainnya kan apa ya, legendaris banget karena digunakan oleh Honda untuk beberapa motor lainnya. Dan ini juga namanya Hornet. Jadi sama-sama Hornet, tapi ternyata Cak, Hornetnya itu beda Kang Mas. Ora koyo Hornet yang kita tahu adalah Hornet made in India, Honda India atau Honda Motorcycle India. Ini yang membedakan dan memang kalau kita ngelihat Cak, harus IWP akui bahwa pendekatan untuk yang saat ini yang kita bicarakannya agak sedikit berbeda. Hornetnya tuh agresif, modelnya lancip-lancip, tidak klasik sama sekali seperti masa lalu dan juga spesifikasi engine-nya jauh berbeda dibandingkan dengan masa lalu pula. Hornet 180 ya. Ini adalah sebuah produk yang dirilis oleh Honda sudah lama Cak sebenarnya, cukup lama. Namun pada akhir 2020 kemarin kan Honda India melakukan refreshment facelift dengan banyak sekali perubahan. Jadi suspensi teleskopik ditinggalkan Kang Mas, seorang main-main teleskopik kan. Jadi semuanya sekarang rata-rata motor Honda sudah menggunakan suspensi upside down untuk motor kecilnya. Dan ternyata Cak, hanya dengan mengganti suspensi upside down, feel-nya langsung berbeda jauh. Kita akan coba pelan-pelan membedah mengenai Hornet yang versi India ini Cak. Jadi kalau kita melihat memang Hornet India ini sebuah desain yang satu, sangat mirip dengan CB90R di tanah air, walaupun pendekatannya berbeda. Sama bisa lihat di tayangan video berikut ini. Menilik dari sisi desain, motor ini cukup mirip dengan CB150R tanah air yang generasi sebelumnya. Namun bedanya, Hornet didesain lebih kekar dan berotot. Tampilan kekar ini kita bandingnya dengan yang lama ya maksudnya ya. Jadi tampilan kekar ini bisa sampai saksikan berkat desain bodi dan tangki bensin yang terlihat gambot dan dilengkapi dengan strut berdesain sporty. Sementara di motor ini juga terdapat lubang untuk aliran udara sekitar tangki, underco, dan buritan belakang sehingga memberikan kesan bahwa motor ini memiliki performa tinggi. Selain itu, motor ini juga sudah menggunakan sistem pencahayanya dengan LED. Jadi seorang main bohlam biasa Kang Mas, goodbye itu bohlam biasa. Jadi semuanya sudah menggunakan light emitting diode dan juga termasuk stop lamp-nya dibuat dengan desain X yang sudah full LED. Nah, kalau kita melihat dari desain sendiri Cak, sama bisa perhatikan di gambar ini, IWP harus katakan bahwa desainnya termasuk cakep untuk ukuran motor desain India.
Dan sama harus tahu pula Cak, bahwa motor ini ternyata memiliki frame dan juga konfigurasi mesin yang mirip dengan motor AHM zaman dulu, di mana untuk sasis masih menggunakan model berlian ya, pola berlian atau diamond, dan juga untuk engine-nya masih mengandalkan SOHC 2 katup. Konfigurasi mesin bisa kita katakan mirip dengan Tiger ataupun Versa yang sudah beredar. Kita akan melihat dari depan dulu ya, pelan-pelan kita jelajah Cak. Ternyata helmnya ini lancip Cak, terlancip, tapi di bagian pipinya ada semacam cekungan ke dalam tajam begitu. Kemudian bagian visornya kita katakan tanpa ada visor sama sekali, namun hanya permainan plastik, dan juga termasuk lampu sennya Cak. Lampu sennya sangat mirip dengan yang ada di tanah air, yakni lampu sen model LED. Dan ini sepertinya sudah menjadi standar bagi motorsport Honda yang sudah beredar di dunia. Jadi tidak ada lagi permainan bohlam-bohlamam Cak. Jadi suara payu Cak, nggak bohlam biasa ya toh. Lalu di bagian serutnya Cak, bagian serutnya ternyata kita melihat bahwa untuk Hornet ini memiliki serut yang cukup gede. Ibe katakan serutnya cakep ya. Jadi serutnya ini terlihat agresif, dari pangkal tangki ditarik ke depan, kemudian tarik lagi ke bawah. Dan kemudian di bagian ujung atau pangkalnya ya, bagian pangkalnya ada sedikit lubang yang memberikan semacam feel sporty yang Ibe katakan tadi. Dan juga setiap guratan desain untuk casingnya terlihat sangat agresif, lancip-lancip, dan cukup agresif lah. Pokoknya cukup keren lah menurut Ibe ya. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian suspensinya Kang Mas, suspensinya yang cukup istimewa karena suspensinya sudah menggunakan suspensi upside down, dan ini ternyata disuplai oleh Showa. Untuk bagian bawah serutnya yang menarik adalah sama mereka melihat bahwa ada semacam lubang atau air vent untuk memberikan feel agresif dan gahar. Ini sesuai dengan filosofi yang diusung, yakni sharp dan juga edgy, itu katanya Honda Cak. Lalu kalau kita perhatikan juga di bagian stangnya Kang Mas, racernya juga cukup tinggi. Walaupun tidak setinggi CB50R di tanah air, dan juga termasuk fatbarnya. Yang menarik Cak, untuk generasi India ini, Hornet India ini, ternyata Simon akan menemukan engine kill. Ini adalah poin plus yang bisa kita berikan acungan jempol lah buat Honda India. Kemudian di bagian bottomnya Cak, suspensinya diwarnain dengan warna hitam, bukan silver. Artinya kombinasi suspensi upside-nya adalah gold dan juga hitam. Kemudian juga di bagian disc brake-nya, untuk disc brake-nya dibekali model yang belum floating, masih standar punya, namun sudah model wave atau bergelombang. Ini bertujuan untuk cepat melepaskan panas, dan tentunya ini adalah poin plus yang juga memberikan feel sporty. Artinya sekarang Honda memang senang menggunakan disc brake dengan shape model kembang atau wave. Lalu untuk pelek-peleknya Cak, kalau saya perhatikan peleknya menganut model Y, palang Y, dan sekali lagi juga kalau kita perhatikan memang memberikan feel sporty, termasuk fender-fendernya yang banyak tekukan. Kemudian pandangan kita alihkan bagian bawah Cak. Ternyata di bawah Honda India juga memberikan cool atau undercool ya. Kalau mesin-mesinnya memang sekali lagi mesin-mesinnya tidak ada yang istimewa. Untuk mesinnya ini sebenarnya memiliki kubikasi murni di angka 184 cc jadi 184 cc dengan sistem pendinginan angin. Dan motor ini mampu memutarkan tenaga pada kisaran 17 HP di 8.500 rpm dan torsi di angka 16,1 Nm di angka 6.000 rpm. Artinya apa? Motor ini memiliki torsi yang cukup gede. 16,1 Nm ini berarti motor memang fokus pada touring purpose Cak. Jadi bukan untuk high performance, tapi lebih fokus kepada kenyamanan dan juga easy to ride, dan juga pickup power yang lebih menyenangkan. Ya kalau di sini mah memang pasti diceng-cengin yang ada Cak. Jadi bully-bully, tapi sekali lagi ini kan motor bukan untuk kebut-kebutan. Jadi Honda tetap pede dengan mesin 2 katup SOHC dengan pendinginan angin. Jadi memang kalau konfigurasi mesin ya mirip banget dengan Honda Tiger ataupun Mega Pro masa lalu, termasuk Versa yang masih beredar saat ini. Nah, tapi yang menjadi kekuatan, kenapa Ibu katakan torsi, ini terbukti dari pengetesan pihak Honda India yang mengatakan bahwa Hornet 2.0 ini ternyata mampu melejit dari 0 hingga 200 meter hanya dengan 11 detik Cak. Pokoknya kalau digeber peng langsung, untuk ukuran mesin itu ya pastinya sangat cepat ya untuk akselerasinya. Untuk bobot sendiri Cak memang cukup berat ya. Bobotnya adalah 142 kg, dan ini termasuk di atas rata-rata untuk mesin ya, untuk kisaran mesin 150 hingga 200 ya, termasuk inilah kan dia di tengah-tengahnya, termasuk berat ya. Kemudian juga untuk kapasitas tangkinya mencapai 12 liter ya, cukup lumayan. Sementara untuk ban-bannya, ban depan dibekali dengan ban 110/70 ring 17 inci, dan belakang adalah 140/70 ring 17 inci, sama saja. Dan ini sudah tubeless ya. Kalau soal ban-bannya sih tidak ada yang istimewa, masih cukup standar. Dan juga kalau untuk disc brake-nya, depannya menggunakan ukuran 276 mm. Menurut IWB sih cukup ya, walaupun nggak terlalu lebar banget. Dan belakang adalah 220 mm. Sudah menggunakan ABS single channel, jadi hanya depan saja, belakang belum. Hornet ini sudah dibekali dengan logo 3D dari Honda.
Jadi feel-nya kelihatan lebih mewah. Kemudian kalau kita pandangan alihkan ke bagian engine-nya, crankcase-nya, memang sekali lagi motor ini masih mengandalkan pendinginan angin, ya kan? Jadi ada kisi-kisi bagian cylinder head-nya, dan ini khas dari motor-motor Honda masa lalu. Kemudian juga untuk sampingnya, footstep-nya ternyata memiliki desain yang lumayan oke, nggak ada masalah, dan cukup cakep untuk IWB di label warna hitam. Knalpotnya ternyata cukup unik karena berukuran pendek dan juga gemuk ya. Knalpot di cover oleh plastik, dan ini disebut sebagai short and sporty muffler, itu menurut Honda India. Dan pandangan kita alihkan bagian speedometer. Speedometernya menggunakan full digital, dan di sana tertera bahwa untuk redline-nya di angka 9000. IB nggak tahu limiternya di angka berapa. Sepertinya ya kalau kita lihat sepertinya mungkin mentok di 11.000 atau 10.500. Dan di sana juga sudah ada gear indikator, Kang Mas. Gear indikator termasuk jam digital, dan juga trip A, trip B juga ada, bar bensin. Dan yang menarik, Cak, ternyata sistem daripada splitnya itu menggunakan split seat. Jadi bukan tandem, ini seolah-olah memberikan feel sporty walaupun split seatnya nempel ya. Jadi akan tetap nyaman digunakan oleh sampean semua untuk boncengan. Dan untuk handlebarnya atau behelnya masih mengandalkan mode tanduk. Jadi seperti CB90R yang ada di Indonesia. Lalu juga kalau kita perhatikan, Kang Mas, yang menarik sekali lagi, beda dengan CB90R yang sudah berubah ya, yang untuk versi yang terbaru ini menggunakan kunci yang sudah dipindah ke bagian normal di bagian stangnya. Tapi untuk yang Hornet dari India ini ternyata masih tetap dicangkokkan pada ujung tangki. Jadi ini mirip dengan CB lama. Nah, jadi itu sekilas informasi buat sampean semuanya mengenai Hornet yang terbaru dari India. Dan sebagai informasi, Cak, Hornet India ini dijual oleh Honda India dengan beberapa opsi warna, dari warna biru kombinasi hitam, kemudian warna hitam full. Ini model glossy dengan kombinasi stripping merah. Untuk yang opsi lainnya adalah abu-abu atau gray ya mungkin ya. Kemudian warna merah. Merah ini kombinasi dual tone color, jadi hitam dan juga merah. Lalu juga mereka menawarkan Hornet 2.0 Repsol Edition yang dijual secara terbatas oleh Honda India. Nah, untuk harga sendiri ternyata dijual di angka yang lumayan terjangkau, Cak. Jadi kalau kita perhatikan di sini, harga untuk Hornet 2.0 ini disebut sebagai 2.0 karena memang ini versi penerusnya ya. Jadi ada Hornet sebelumnya, dan yang 2.0 ini adalah versi yang terbaru 2020 akhir. Ini dijual oleh Honda India di angka 25 jutaan. Itulah sekilas informasi sebuah motor yang memang kalau kita lihat cukup keren ya menurut IWB, tidak terlalu India banget, cukup enak dipandang lah, sesuai selera tanah air walaupun tidak totally sama dengan selera kita, tapi ada beberapa poin yang memang motor ini memberikan feel keren gitu aja, jadi feel cocok gitu mungkin ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa produk India, Honda India ini yang paling bener dilihatnya, Cak. Apalagi sudah suspensi upside down dan tidak lagi menggunakan teleskopik, jadi semuanya sudah ditinggalkan, dan juga motornya sudah monoshock plus adjuster. Jadi monoshocknya bisa di-adjust walaupun belum prolink. Sepertinya belum prolink ya. Jadi ini masih menggunakan shockbreaker monoshock yang dicangkokkan di swing arm. Tapi totally it's beautiful menurut BB. Jadi keren. Nah, dari motor ini ternyata cukup banyak, Cak, pertanyaan sampean ke Iwan Banaran. Cak WP, mungkin nggak sih motor ini akan dibawa ke tanah air? Mungkin nggak sih ini akan menggantikan Honda Tiger atau sebagai sosok Tiger Reborn dengan ya kita tinggal menaikkan aja kubikasi menjadi 200 cc, dan mungkin nggak sih ini akan menggantikan Versa dan sebagainya? Sebenarnya, Cak, pertanyaan-pertanyaan itu cukup banyak, dan memang kita sebagai biker selalu banyak harapan sebenarnya, walaupun tentu tidak semudah memberikan telapak tangan karena pabrikan punya banyak namanya kalkulasi perhitungan yang tidak akan mudah kita cerna. Karena kan ada untung ruginya, profit dan sebagainya, terus kemudian juga kesiapan dari produk sendiri. Maksudnya plan-plannya, Cak, kesiapan daripada pabriknya, apakah memungkinkan atau tidak, itu akan dipikirkan oleh pabrikan. Dan tentu, Cak, kalau kita mengatakan mungkin nggak sih, semuanya mungkin saja. Karena kalau kita melihat, kalau kita melihat di masa lalu, Honda atau Astra Honda Motor, maksud IWB, itu mereka pernah memasarkan atau mendatangkan produk India di tanah air. Sama tahu nggak Mega Pro? Setelah Primus, sama ingat nggak? Itu adalah Honda Dazzler India sebenarnya, Cak. Saya bisa lihat di gambar ini. Itu adalah sebuah generasi motor yang diproduksi di India yang kemudian diimpor. Secara desainnya ya, kalau untuk produksi sudah tanah air, tapi ada beberapa part yang masih CBU dari India. Honda Dazzler namanya, dan saat itu disebut sebagai Mega Pro. Jadi dari Primus ya, jadi masih Primus lagi. Pokoknya kita sebutnya tuh Mega Pro Primus yang memiliki kubikasi 110 pada saat itu kan. Kemudian Honda merilis Mega Pro 150. Jadi Mega Pro Dazzler ini sebenarnya Honda Dazzler India namanya, itu dipasarkan dengan kubikasi lebih kecil 50 cc, namun powernya tidak kalah kencang dibandingkan dengan yang Mega Pro Primus kita sebutnya yang model bulat itu, Cak. Dan itu
hadir pada saat transisi dari Mega Pro yang lawas ya, yang lampu bulat, ke sebelum menuju ke yang CB50K15A. Jadi transisi walaupun kita katakan tidak berhasil, jadi kurang sukses karena memang desain terlalu India. Sementara ini adalah paling fresh. Ini adalah produk yang paling fresh, paling baru. Dan tapi Cak, kalau sama nanya lagi, mungkin betul, iya mungkin. Tapi persentasenya sangat kecil Kang Mas. Itu dari pandangan IWB. Karena kenapa? Yang pertama sama harus tahu Cak, untuk produksi sebuah produk itu tidak segampang itu. Dan apakah logis kira-kira seandainya ini menjadi pengganti Tiger? Apa nggak malah kemunduran Kang Mas? Karena nama Tiger itu luar biasa. Tiger itu memang betul mewarisi desain dari Hornet yang 4 silinder masa lalu. Saya bisa lihat di gambar ini. Baik dari lampunya, bahkan dari speedometernya pun Hornet banget. Hornet yang 4 silinder. Dari belakangnya juga Hornet banget. Tapi kalau Hornet ini sepertinya kok malah turun kasta, bener nggak Cak? Makanya menurut IWB nggak akan logis, dan sepertinya memang sounding-sounding dari internal juga nggak pernah ada. Namanya planning untuk meracik atau memasarkan Hornet India ini ke tanah air untuk menggantikan Tiger. Itu yang IWB dapatkan. Jadi impossible Kang Mas bahasanya. Taruhlah kita Honda menaikkan kubikasi menjadi 200 cc dan powernya naik, ya paling naiknya berapa sih Cak? Kalau hanya beda 20 cc paling naiknya bisa 19 atau ya cukup tipis 18,5, ya nanti malah jadi bahan ketahuan, kasarnya demikian. Jadi Tiger itu sebuah nama yang legendaris, sebuah nama yang begitu beautiful, begitu indah bagi kita semuanya. Jangan sampai dicederai dengan model seperti ini. Model yang tadi Hornet seperti itu kan masih kurang gitu menurut IWB. Kalau bosot terawangannya itu dari IWB itu tidak ada planning untuk memasarkan motor ini, bentuk ini, desain ini ke tanah air. Jadi biarlah yang menikmati biker India saja, kita biarlah mencari jalan sendiri. Cile, bosannya ngono Cak. Ya, jadi ngono informasi buat sampean semuanya untuk memperkaya aja lah, memperkaya pengetahuan sampean semuanya, kita semuanya, supaya tahu tren market di luar negeri, di mana ternyata motor ini cukup laris Cak. Hornet ini laris banget di India, makanya Honda terus memberikan refreshment. Dan kalau kita bertanya tentang market di India, beda dengan di tanah air India, itu ternyata market sportnya cukup tinggi dibandingkan dengan di sini yang lebih utama atau lebih mendominasi adalah skutik. Jadi itu sekali informasi buat sampean semuanya ya. Kira-kira sama tertarik nggak kalau Astra Honda Motor memasarkan motor ini dengan label Honda Tiger contohnya, atau Honda Versa? Coba monggo sampean curahkan di kolom komentar. Siapa tahu Kang Mas pabrikan membaca komen sampean menjadi pertimbangan Astra Honda Motor. Siapa tahu Cak, walaupun cukup kecil nggak apa-apa, sampean komen aja. Jadi mengenai informasi buat sampean semuanya, coretan IWB, maturun sama sudah menonton video beneran. Sekali lagi kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat mewaktu itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cisgandos.